Tapi coba lu pikir lagi dari perspektifnya Toji. Coba lu lihat, apa yang lu harapin dari orang yang dari kecil nggak pernah dapet cinta dari orang tuanya? Apa yang lu harapin? Yo, di video kali ini gue akan ngebahas tentang Toji Fushiguro, sedikit lebih memahami Toji Fushiguro. Toji ini karakter paling gue suka di Jujutsu Kaisen. Gue tuh fans garis kerasnya Toji ya. Tapi bukan berarti gue benci sama orang yang gak suka sama Toji ya. Bukan berarti kalau ada orang yang komen benci ke Toji, gue datengin rumahnya sembari bawa tombak surga terbalik. Nggak kayak gitu juga. Jadi orang tuh banyak banget gitu yang komen benci banget kayaknya sama Toji, nggak suka gitu gara-gara ngelantarin si Megumi, ngelantarin si Rahmat. Tapi coba lu pikir lagi dari perspektifnya Toji. Coba lu lihat, apa yang lu harapin dari orang yang dari kecil nggak pernah dapet cinta dari orang tuanya? Apa yang lu harapin? Dari kecil udah dapet diskriminasi, nggak pernah disayang. Apa yang lu harapin dari orang kayak gitu? Toji tuh bisa dibilang udah rusak. Dari kecil udah rusak, dirusak sama lingkungannya, orang-orang terdekatnya, sama klannya. Toji tuh, kasusnya Toji tuh mirip-mirip sama John Wick. Mirip banget. Sama-sama pembunuh bayaran berdarah dingin gitu. Akhirnya punya pegangan hidup. Siapa pegangan hidupnya? Istrinya. Saat ketemu istrinya, Toji mah jadi biasa aja gitu. Jadi lebih baik. Dia berhenti dari kerjaannya sebagai assassin buat hidup bahagia sama istrinya. Tapi ketika pegangan hidupnya mati, istrinya mati, dua karakter ini kembali ke dirinya yang lama, back to the old days. Tapi lebih banyak orang yang simpati ke John Wick daripada ke Toji. Kenapa ya? Mungkin karena Toji karakter sampingan sih. Kalau John Wick kan karakter utama. Gua gak bermaksud buat membenarkan tindakan Toji selama ini ya. Jadi seorang pembunuh, jadi penjudi, jadi tukang mainin cewek. Gue gak membenarkan hal-hal itu meskipun gue fansnya Toji. Karena meskipun Clan Zenin menyakiti Toji, Toji punya keputusan untuk menjadi orang baik atau jadi orang jahat. Keputusannya di tangan dia mau milih yang mana. Tapi Toji milih buat jadi orang jahat juga sih. Toji mau pengen bertahan hidup aja sebenarnya. Banyak banget orang komen tentang Toji yang ngelantarin si Rahmat atau ngejual si Rahmat ke Clan Zenin. Kalau dari perspektifnya si Toji ya, ngejual si Rahmat ke Clan Zenin tuh bagus. Soalnya dia bakalan diterima, soalnya dia punya bakat gitu di situ. Teknik bayangannya, teknik kutukannya tuh teknik kutukan Clan Zenin. 10 bayangan itu. Tapi ternyata Toji salah. Yang ada kalau dia di Clan Zenin bisa diincar banyak orang yang lain yang pengen jadi kepala Clan Zenin selanjutnya. Tujuannya mau baik Toji sebenarnya. Cuma ya gara-gara Mama Gumi mati aja, Toji jadi dingin lagi, jadi kayak dulu lagi. Kenapa gue bisa suka sama karakter Toji? Karena Toji pas dia muncul di arc masa lalu Gojo itu, wah gila. Ngasih kesan menakutkannya tuh, wah gila. Ngasih kesan tegangnya tuh, wah mantep banget. Kita kan ngira itu duo terkuat, kuat banget gitu. Tapi di hadapan Toji gila, gampang banget. Itu pun bukan Toji Prime loh. Gojo sama Geto waktu itu bukan Toji Prime. Itu Toji yang nganggur. Toji Prime itu pas Toji masih di Zenin. Tapi udah segila itu gitu, udah sekuat itu gitu. Kalau nggak ada Toji, Gojo nggak akan sekuat sekarang, nggak akan berkembang sampai kayak gini gitu Gojo. Gue nggak bilang Toji Prime bakalan menang lawan Gojo yang sekarang ya, nggak. Pasti kalah Toji Prime pun lawan Gojo yang sekarang tuh. Terlalu OP emang Gojo. Keinginan Toji tuh awalnya cuma satu, ngebuktiin kalau dia tuh kuat.
di kalangan para penyihir Jujutsu yang udah ngediskriminasi dia. Tapi Toji menyerah sama keinginannya itu saat bertemu sama Mama Gumi. Dan hidup bahagia sama Mama Gumi soalnya setelah itu. Ya, jadi segitu aja mungkin pembahasannya. Memahami Toji sedikit, emang sedikit soalnya. Karena baru sedikit yang kita ketahui sama Toji. Masa lalunya juga belum tahu kayak gimana pas masa kecilnya. Meskipun kita tahu dia didiskriminasi, tapi nggak tahu detailnya kayak gimana. Jadi gue berharap ke GG, please G, kasih spin off-nya buat Toji, please, 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 please banget. Lihat Toji dari pas masih kecil sampai nikah sama Mama Gumi, sampai Rahmat lahir, sampai Mama Gumi mati lah. Gue pengen lihat kayak gimana, penasaran banget. Jadi please G, please banget ini mah G, kasih spin off-nya. Ya, jadi segitu aja pembahasan gue tentang Toji. Kalau lu suka boleh di like dan di subscribe. Subscribe lah. Kalau lu nggak subscribe, ntar gue datengin lu ke rumah lu bawa tombak surga terbalik. Gak lah, canda. Bye.